Timnas Inggris dipastikan tak diperkuat Trent Alexander-Arnold dan juga Jack Grealish. TA dan juga Jack Grealish terpaksa mundur dari skuad terbaru Timnas Inggris setelah kedua pemain tersebut mengalami cedera. Alexander-Arnold mengalami masalah pada hamstringnya, sedangkan Grealish mengalami cedera pada bagian paha. Keduanya telah melapor ke St. James Park pada Senin kemarin dan telah mengundurkan diri dari skuad The Three Lions setelah pemeriksaan cedera yang diderita oleh masing-masing pemain. Thomas Müller kembali dipanggil ke timnas Jerman gantikan Füllkrug. Sejak kegagalan memalukan timnas Jerman di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar lalu, pelatih Hansi Flick tidak pernah memanggil lagi Thomas Müller untuk membela Der Panzer. Akan tetapi, Füllkrug yang musim lalu menjadi top skor Bundesliga itu mengalami cedera tendon ringan yang membuatnya harus absen membela Der Panzer. Dan dengan situasi itulah yang kemudian mendasari Hansi Flick untuk kembali memanggil Thomas Müller. West Ham United bertekad tawarkan kontrak jangka pendek kepada Jesse Lingard. Daily Mail melaporkan, West Ham United diperkirakan akan mengajukan tawaran kontrak jangka pendek untuk Jesse Lingard. Dikabarkan Lingard mengesankan staf di tempat latihan klub Rose Green sejak dia kembali meskipun manajer David Moyes ingin memastikan komitmen sang pemain sebelum memberikan lampu hijau. Kontraknya diketahui akan berjalan hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Lingard sendiri berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan Nottingham Forest pada akhir musim yang lalu. Neymar akui Messi tak diperlakukan dengan layak oleh PSG. Neymar baru-baru ini berbicara kepada media mengenai kepergian mantan rekan timnya yakni Lionel Messi dari PSG. Sebagai salah satu sahabat Messi, Neymar tentunya mengetahui sepak terjang pemain asal Argentina tersebut. Neymar secara terbuka mengatakan bahwa Messi tak menerima perlakuan yang layak selama ia memperkuat Les Parisiens. Jose Mourinho bertengkar dengan pemain AS Roma. AS Roma meraih hasil buruk pada awal musim ini. Situasi itu disertai dengan keributan yang terjadi di ruang ganti antara Jose Mourinho dengan para pemain dari AS Roma. Mourinho marah besar di hadapan para pemain Roma karena kalah dari Milan, dan reaksi pemain dari Roma tidak kalah keras. Mereka menuntut Jose Mourinho memikirkan lebih banyak ide dan taktik agar permainan lebih berkembang. Ronaldo lagi kuasai Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo membuktikan usia hanya langka. Di usia 38 tahun ini, CR7 menjadi top skor dan juga top assist. Ronaldo sejauh ini sudah mengemaskan 6 gol dan juga 4 assist. Itu menjadikan CR7 sebagai pemuncak top skor dan top assist sementara di Liga Arab Saudi. Di usia 38 tahun, Cristiano Ronaldo masih menunjukkan tariknya. Bahkan Ronaldo juga mampu menyelesaikan laga sampai 90 menit. Trio Arab Saudi tetap dipanggil timnas Portugal. Roberto Martinez tidak membuat banyak perubahan dalam daftar pemanggilan pemain timnas Portugal. Cristiano Ronaldo tetap masuk dalam daftar panggil. Begitu juga dengan Bruno Fernandes, Ruben Dias, dan juga Rafael Leao. Satu hal yang menarik dari daftar pemain timnas Portugal, ada 3 pemain yang berasal dari Saudi Pro League. Ronaldo menjadi salah satunya, sedangkan 2 nama lainnya adalah Otavio dan juga Ruben Neves. Keduanya diketahui baru merapat ke Arab Saudi pada bursa transfer musim ini. Andre Onana pastikan kembali perkuat timnas Kamerun. Penjaga gawang Manchester United Andre Onana membuat keputusan penting dalam karirnya. Ia memutuskan untuk kembali memperkuat tim nasional negaranya Kamerun di level internasional. Keputusan Onana untuk kembali membela timnas Kamerun ini bisa jadi merupakan kabar buruk bagi Manchester United. Jika Kamerun lolos ke putaran final Piala Afrika, maka Onana kemungkinan besar bakal harus absen membela Manchester United pada laga-laga di Januari hingga Februari mendatang. Antony dicoret dari timnas Brasil karena kasus KDRT. Bintang Manchester United Antony resmi dicoret dari skuad timnas Brasil untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia pada September 2023 ini. Penyebabnya adalah kasus dugaan KDRT yang kini sedang ia hadapi.
Pada Juni 2023 lalu Anthony dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan kekasihnya yakni Gabriela Cavalin. Cavalin melaporkan Anthony atas dugaan perilaku kekerasan. Kini pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus ini. Alhasil Federasi Sepak Bola Brasil pun kini memutuskan untuk mencoret nama Anthony dari skuad yang sebenarnya sudah mereka umumkan sebelumnya. Ryan Gravenberch tolak panggilan dari timnas Belanda. Ryan Gravenberch dipanggil ke timnas Belanda U21 untuk jeda internasional mendatang guna menghadapi Moldova dan juga Makedonia Utara di ajang kualifikasi Euro 2021. Tetapi sayangnya ia menolak panggilan tersebut demi fokus untuk Liverpool. Sayangnya keputusan tersebut tidak diterima dengan baik oleh kubu Belanda. Ronald Koeman mengatakan bahwa ia tidak senang dengan Gravenberch yang menolak bermain untuk timnas Belanda, dan ia menambahkan bahwa asistennya yakni Nigel de Jong telah menghubungi sang pemain Liverpool tersebut terkait keputusannya itu. Dominic Szoboszlai, mesin lini tengah Liverpool yang cerdas. Dominic Szoboszlai dianggap sebuah mesin oleh Jurgen Klopp, dan bos Liverpool tersebut juga menyebutnya sebagai sosok pemain yang punya pemahaman taktik luar biasa. Hadirnya Dominic Szoboszlai memberikan energi baru di lini tengah Liverpool, sebab pemain asal Hungaria tersebut merupakan sosok gelandang yang energik dan juga mobile. Namun bukan itu saja kelebihannya. Klopp juga mengatakan bahwa Szoboszlai memiliki pemahaman taktik yang luar biasa. Szoboszlai pun langsung menjadi andalan di lini tengah Liverpool. Ia terus dimainkan di 4 laga yang sudah Terus jalani musim ini. Juventus bukan favorit Scudetto di musim ini. Juventus melanjutkan tren tak terkalahnya sedari awal musim dengan melipas Empoli 2-0 pada laga terakhir. Hal tersebut membuat Juventus untuk sementara berada di posisi 3 klasemen sementara dengan koleksi 7 poin dari 2 kali menang dan 1 kali imbang. Selain itu, rentetan hasil positif ini secara otomatis menimbulkan optimisme tinggi di kalangan para fans. Tim kesayangannya akan kembali bisa bersaing di jalur juara. Max Allegri sendiri sudah cukup puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Adrien Rabiot dan kawan-kawan, tetapi ia merasa belum bisa menempatkan Juventus sebagai favorit juara Serie A di musim ini. Allegri merasa hasilnya tua hanya akan meramaikan persaingan di posisi 4 besar. Xavi bakal perpanjang kontrak di Barcelona. Xavi Hernandez dan Barcelona kabarnya mencapai kesepakatan. Pelatih berusia 43 tahun itu setuju melatih Blaugrana sampai tahun 2026. Kontrak Xavi Hernandez di Barcelona sedianya akan berakhir di Juni 2024. Artinya pria jebolan La Masia tersebut akan menekan kontrak baru berdurasi 2 tahun. Xavi datang melatih Barcelona pada tahun 2021. Telah sempat melatih klub asal Qatar yakni Al Saad. Ia kemudian bisa mempersembahkan gelar La Liga dan juga Piala Super Spanyol di musim lalu. Nicolas Pepe akan tinggalkan Arsenal. Masa depan dari pemain Arsenal Nicolas Pepe akhirnya menjadi semakin jelas, di mana ia akan merapat ke Besiktas dalam waktu yang dekat ini. Pepe sendiri sebenarnya masih memiliki sisa kontrak dengan Arsenal sampai tahun 2024. Namun karena dirinya tak masuk dalam skema permainan dari Mikel Arteta di musim ini, maka kemungkinan besar sang pemain akan diputus kontraknya sebelum durasi kontraknya habis. Dan itu membuat Pepe akan menjadi agen bebas dan bisa memilih klub mana selanjutnya ia akan berkarir. Dari beberapa klub sendiri, Besiktas menjadi klub yang paling berpotensi untuk bisa mengamankan jasanya. Bayern Munchen berencana daratkan Palinya di musim dingin. Bayern Munchen berencana untuk bisa mendaratkan Joao Palinya pada bulan Januari mendatang setelah gagal mendatangkannya pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen The Rotten gagal mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum pasar transfer resmi ditutup. Palinya sebelumnya diketahui sudah menjalani tes medis bersama The Rotten, namun Fulham tak jadi melepasnya karena belum menemukan pengganti dari sang pemain. Palinya yang sudah tiba di Bayern Munchen pun terpaksa kembali ke Inggris. Menanggapi kegagalan Bayern Munchen mendaratkan Palinya di deadline day, CEO The Rotten yakni Jan Christian Dreesen mengindikasikan bahwa mereka akan kembali mendekati sang pemain di musim dingin mendatang. Getafe resmikan Mason Greenwood.
Mason Greenwood saat ini berstatus sebagai pemain Getafe dan klub La Liga tersebut akhirnya merilis penampakan Greenwood yang memakai jersey klub untuk pertama kalinya. Getafe meminjam Greenwood dari Manchester United selama 1 musim dan di klub barunya ini Mason Greenwood akan memakai nomor punggung 12. Eric Bailly jadi pemain terbaru yang resmi dilepas setan merah. Manchester United akhirnya resmi melepas bek tengah mereka yakni Eric Bailly secara permanen. Bailly hingga menuju klub Turki yakni Besiktas. Seperti yang sudah diketahui, Bailly masuk dalam daftar jual Manchester United. Erik ten Hag tak mengendaki sang bek karena dianggap tidak cocok dengan gaya bermainnya. Dan Eric Bailly pun akhirnya memantapkan hati menerima pinangan dari Besiktas. Di sana, pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Marseille tersebut mendapatkan kontrak selama 1 tahun. Ribut dengan Erik ten Hag, Jadon Sancho mulai pikirkan pindah ke Arab. Legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand turut mengomentari pertikaian Jadon Sancho dan Erik ten Hag yang menilai sang winger hanya punya 2 pilihan untuk karirnya saat ini. Pilihan pertama adalah pindah ke Arab Saudi karena bursa transfer di sana masih terbuka. Sedangkan pilihan kedua adalah ia harus duduk di bangku cadangan sepanjang musim ini, bahkan tidak dimainkan sepanjang musim. Ferdinand menilai bahwa Sancho tidak seharusnya membantah pernyataan dari Erik ten Hag tersebut. Ia menilai bahwa sang manajer terlalu percaya diri, padahal ia tidak memenuhi standar yang telah diinginkan oleh sang manajer. Paul Pogba segera pergi dari Juventus. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pogba berpotensi pergi dari Juventus dalam waktu yang dekat ini. Ia dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk segera pergi dari Turin. Menurut laporan tersebut, hingga saat ini Pogba terus digoda untuk pindah ke Arab Saudi. Diketahui ada 2 klub Arab Saudi yang meminati jasa sang pemain Prancis tersebut. Mereka adalah Al Ahly dan juga Al Ittihad yang sangat berminat untuk mengamankan jasa sang pemain. Saat ini komunikasi terus dijalani oleh kedua klub tersebut dengan agen dari Paul Pogba dan mereka optimis bisa mengamankan jasa sang gelandang. Ngebet ingin datangkan Mohamed Salah, Al Ittihad siapkan tawaran 3,8 triliun rupiah untuk goda Liverpool. Al Ittihad memang sudah ditolak, akan tetapi kabarnya mereka tidak mau menyerah. Al Ittihad diklaim sedang menggodok rencana untuk melepas penawaran ketiga pada Liverpool. Nominalnya luar biasa mencapai 200 juta pound sterling. Kabar ini dilansir oleh Evening Standard. Media itu mengklaim bahwa Al Ittihad siap menjadikan Mohamed Salah sebagai pemain termahal di dunia. Al Ittihad dikabarkan siap menggelontorkan dana mencapai 200 juta pounds atau sekitar 3,8 triliun rupiah untuk menggoda Liverpool agar bersedia melepas Mohamed Salah. Klub tersebut juga dikabarkan siap memberikan pemasukan yang lebih besar kepada Mohamed Salah ketimbang gaji yang diberikan kepada Cristiano Ronaldo.